Salam Nusantara, Rahayu untuk kisah anak semua. Bertemu lagi dengan Herlando di Sasana Sastra, channel yang secara khusus membahas sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kisah anak semua, kita akan membahas sebuah ungkapan yang seringkali mungkin kita dengar, ya, terutama pada kalangan masyarakat Jawa, yaitu ilang Jawane atau hilang Jawanya. Nah, akan segera kita bahas. Seperti biasa, siapkan kopinya, kemudian bakar rokoknya, kita belajar bareng-bareng. Ungkapan ilang Jawane ini begitu masyarakat gitu ya, sangat terkenal, dan bahkan masyarakat Jawa sendiri sering mengatakan wong Jawa ilang Jawane gitu. Atau orang Jawa kehilangan identitas Jawanya. Nah, ini akan kita bahas dalam dua makna, ya. Yang pertama itu adalah makna material atau makna yang terlihat, ya. Kemudian yang kedua adalah makna spiritualnya yang tidak terlihat, seperti itu. Jadi di sini yang saya maksud dengan makna material itu adalah identitas yang terlihat kemudian lama-kelamaan hilang, ya. Kemudian secara spiritual ini adalah secara rohani, ya. Manusia sebagai manusia Jawa yang juga kehilangan identitasnya. Secara material yang sering dikatakan oleh masyarakat Jawa, yaitu dengan kata ilang Jawane ini merujuk pada identitas yang melekat di dalam diri orang-orang Jawa. Seperti contoh, ya kan? Yang pertama adalah gaya berpakaian. Seperti yang kita ketahui bersama, pakaian ala Jawa itu ada blangkon, kemudian ada biskap, atau mungkin sekarang surjan, ya. Kemudian sewek gitu. Nah, ini yang mulai hilang, ya. Kemudian ini pun akhirnya beralih fungsi, ya. Diartikan ketika ada orang-orang yang menggunakan blangkon atau mungkin udeng dengan pakaian serba hitam, ini malah dikiranya adalah dukun gitu, ya. Gitu. Nah, apakah yang dimaksud di sini adalah orang itu harus selalu berpakaian seperti itu? Tidak, ya. Tetapi jangan dianggap bahwa ketika seseorang menggunakan udeng, blangkon, baju serba hitam ataupun surjan, jangan diartikan itu sebagai dukun gitu loh, ya. Nah, identitas inilah yang hilang gitu loh. Kemudian mungkin ada orang yang punya keris gitu, ya. Ketika orang punya keris sudah dianggap itu dukun atau menyimpan benda-benda mistik. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa keris itu adalah identitas Jawa. Dan keris ini sama halnya dengan saudara kita yang di Kalimantan yang punya mandau. Saudara kita yang di Madura punya celurit. Saudara kita yang di Jawa Barat punya kujang. Nah, tetapi kerislah yang dianggap mistik gitu. Atau juga sering dianggap sebagai benda pembawa malapetaka gitu. Kalau kamu menyimpan keris, nanti kamu akan rumah tanggamu berantakan, kerjamu berantakan, seperti itu. Betapa mirisnya ketika budaya adiluhung kita sendiri
dijelek-jelekan atau mungkin juga disalahgunakan atau mungkin juga disalahartikan oleh orang-orang kita sendiri, oleh orang-orang Indonesia sendiri. Ya. Jadi kehilangan identitas secara material ya. Jadi apa yang terlihat gitu. Tapi pun sekarang juga saat ini ada rasa syukurnya juga ya, terutama pribadi saya sendiri, bahwa dunia pendidikan sekarang sudah menerapkan baju daerah. Ini yang perlu kita syukuri juga gitu. Jadi ada daya upaya dari pemerintah yang dilewatkan melalui dunia pendidikan, akhirnya anak-anak kita, adik-adik kita kalau setiap hari Kamis atau hari Jumat gitu ya, itu selalu memakai baju adat budaya ya. Nah, dengan adanya upaya ini, kita sebagai masyarakat Nusantara, kita layak bersyukur, kemudian juga kita layak mempertahankan juga agar identitas budaya itu tidak hilang, terutamanya di sini adalah budaya Jawa ya. Karena kenapa saya bahas tentang ilang Jawa ini, itu adalah yang selalu berhubungan dengan budaya Jawa, karena budaya Jawa itu begitu terdiskriminasi gitu ya, sampai akhirnya ketika ada orang yang pakai belangkon, pakai udeng, pakai surjen dianggap dukun. Orang yang punya keris dianggap memelihara hal-hal mistik seperti itu. Ya. Dan kita pun juga bisa melihat lagi, mungkin di sekitar kita, berapa banyak orang yang sekarang memiliki paling tidak belangkon atau udeng, gitu ya. Sangat jarang, gitu ya. Atau mungkin ada yang punya kebaya gitu. Mungkin beberapa saja. Tapi sekali lagi di sini kita pun juga bersyukur gitu ya. Kita juga harus mendukung adanya upaya di dunia pendidikan dengan melestarikan baju daerah. Jadi identitas secara material tidak hilang. Utamanya adalah budaya Jawa. Kemudian yang kedua di sana semua, ya, yaitu secara spiritual. Ilang Jawa ini secara spiritual. Spiritual itu apa? Yang saya maksud secara spiritual di sini adalah tata krama, ya, etika, moralitas. Ya, jangan terlalu jauh menganggap spiritual ke sesuatu yang bersifat gaib, ya. Tetapi ini masih melekat di dalam diri kita, yaitu etika, moralitas yang ditanamkan oleh leluhur kita pada masa lalu. Ini pun juga hilang secara etika spiritual ya. Kenapa ini saya anggap spiritual? Karena itu adalah berhubungan dengan perilaku manusia, tingkah laku manusia yang tertanam di dalam dirinya. Sebagai contoh kecil, ketika mungkin kita sedang makan bareng di warung, di restoran atau di kafe gitu ya, sudah sangat jarang sekali dengan sesama teman atau mungkin keluarga itu yang ngobrol bareng. Tapi kebanyakan mereka main HP gitu kan, main ML, main Free Fire dan lain sebagainya, atau browsing dan lain sebagainya. Jadi di sini adalah bagaimana etika kita berkumpul dengan orang gitu kan. Ya seharusnya kalau kita memang berkumpul dengan teman-teman, dengan keluarga, sudah HP taruh gitu. Kita ngobrol gitu. Jangan browsing saja gitu. Nah, inilah yang salah satu dikatakan ilang Jawa nih ya. Jadi yang dikatakan Jawa nih itu adalah Jawanya itu adalah
secara spiritual, pola perilaku, tingkah laku, ya kan, etika, moralitas. Kemudian contoh yang kedua, ya, yang sekarang juga sudah hampir punah, ya. Kita jarang sekali melihat ada orang ketika misalkan kita sedang duduk di pinggir jalan gitu ya, ada kata nuwun sewu, amit gitu kan, permisi gitu, kita jarang sekali ya. Bahkan dulu mungkin ketika kita di kampung, orang tua yang mungkin secara posisi kita lebih tinggi, kita nggak pernah atau jarang sekali melihat orang-orang itu mengatakan permisi mbah, bahasa Indonesianya gitu ya, atau nuwun sewu mbah, amit mbah, derek langkung mbah gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh etika ya, moralitas yang dulu dicontohkan dan ditanamkan oleh leluhur kita. Apakah ini berarti kalau kita masih ngugemi Jawanya itu ya, apakah kita menjadi kuno? Tidak ya. Gitu. Orang Jawa itu yang dikatakan hilang Jawane itu, kita itu tidak. Bukan berarti kita menutup modernisasi, tidak ya. Tetapi jangan sampai identitas Jawa itu hilang karena modernisasi. Tetapi justru dengan adanya modernisasi itu, inilah kita mampu mendukung manusia, terutama manusia Jawa, orang-orang Jawa, agar tidak hilang Jawanya. Jadi bagaimana kita mampu menggunakan modernisasi untuk mendukung kita lebih bermoral, lebih beretika secara spiritual, bahkan kita tidak akan kehilangan identitas kita secara material. Nah, jadi dari situ ya, kisana semua, bahwa kata ilang Jawane itu bukan hanya hilang secara material identitas, bukan, tetapi juga secara spiritual, yaitu moralitas, etika, tata krama yang dulu dimiliki oleh kebanyakan orang-orang Jawa yang masih diugemi gitu ya, yang masih diemban oleh masyarakat Jawa. Nah, dari sini ya, kisana semua, ayo kita sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa pada khususnya, ayo kita kembali kepada identitas kita sebagai masyarakat Jawa. Apakah ini hanya untuk masyarakat Jawa saja? Tentunya tidak, gitu ya. Yang Bali jangan hilang Balinya, yang Jawa jangan hilang Jawanya, yang Madura jangan hilang Maduranya, yang Kalimantan jangan hilang Kalimantannya, gitu kan. Yang Papua jangan hilang juga Papuanya, seperti itu. Jadi walaupun secara khusus ya kan, konteks judul ini ilang Jawane, memang itu untuk intern masyarakat Jawa, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Nusantara dengan adat budayanya masing-masing ya. Jadi itu kisah semua sedikit yang bisa saya bagikan untuk kisah semua. Semoga ini semakin menginspirasi agar kita menjadi masyarakat Indonesia yang benar-benar mencintai budaya-budaya lokal kita. Demikian kisah semua, akhir kata saya Herlando, salam Nusantara, rahayu.